Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Perkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Amara Rifayani dan kelompok saya Isa Febriani. Perkenalkan nama saya Anugrah Dwi Wibawa. Kami akan membahas tentang konsep makanan dan minuman, nafkah, pakaian, serta korupsi menurut Islam. Pendahuluan. Dalam Islam, makanan dan minuman ada yang halal dan haram, bahkan mengajarkan cara makan dan minum yang baik. Memang terkadang nafkah bisa digunakan dalam beberapa hal, tetapi rasa candu dan risikonya sangatlah besar. Dalam Islam, tujuan utama berpakaian tidak hanya menjaga suhu tubuh, tetapi juga menutup aurat. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Pertama, makanan dalam Islam. Makanan yang diharamkan. Pertama, hewan mati atau bangkai, yakni hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syariat. 2, darah. 3, semua bagian tubuh babi. 4, hewan yang disembelih tetapi tidak dengan menyebut nama Allah SWT. Adab makanan yang baik dalam Islam: mencuci kedua tangan, berdoa, tidak mencela makanan, tidak mubazir, makan sebaiknya dilakukan saat duduk. 2, tentang minuman dalam Islam. Minuman yang diharamkan: alkohol atau kham, 2, darah atau nanah. Ada minuman yang baik: berdoa, minum sebaiknya dilakukan saat duduk, jangan meniup atau menghembuskan nafas ke dalam minuman, ke dalam gelas. Selanjutnya, 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Para ulama sering menggunakan kata al-mukhadarat untuk mengartikan nafkah. Jika dilihat dalam Al-Quran, kata tepatnya Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan. Dalam berbagai literatur, kias mempunyai pemikiran yaitu al-illat. Illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif khamar. Dapat memabukkan, menghasilkan akal pikiran, dan dapat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sedangkan nafkah merupakan faru atau cabang karena tidak terdapat nas sebagai hukumnya. Dan ia nafkah telah menyamai khamar dalam ilatnya, yakni memabukkan. Dampak dari mengonsumsi nafkah adalah kecanduan, memabukkan, tetapi juga membuat hormon menjadi jauh lebih tenang. Namun bagi pemakai, jika saat sedang sakau, hal itu juga akan memengaruhi kesehariannya. Maka dari itu, pecandu narkotika biasanya sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya saya berikan kepada Isa Febriani. Baiklah. Selanjutnya, berpakaian, judi, Islam. Pakaian dalam Islam termasuk kalangan bangsa kuno dan lebih melekat pada orang sasaran Iran. Adab berpakaian yang baik. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, tidak ketat. Ketiga, menimbulkan perasaan ria. Kelima, larangan memakai bahan sutra. Keenam, larangan bagi laki-laki memakai emas atau perhiasan.
Judi dalam Islam. Dalam Al-Quran, judi atau al-masyir disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, ayat Al-Baqarah, bentar. Bisa di-upin nggak, di-post nggak? Lanjut aja, nggak apa. Nggak apa. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216 dan Quran Surat Al-Madinah ayat 90 sampai terkait berjudi, barang siapa yang mengajak orang berjudi dengan banyak bersedekah. Lanjut. Walaupun judi adalah sebuah permainan, tetapi judi diniatkan uang atau lebih uang. Dan dari judi kemungkinan orang akan memulai berhutang, di mana hutang juga akan menjadi masalah jika tidak bisa dibayar. Selanjutnya, suap dalam Islam. Suap atau riswah hukumnya telah baik memberi ataupun menerima. Oleh karena itu, pecahan gaji atau legal yang terkait merupakan harta gula atau korupsi. Karena hal itu dapat atau membawa urusan harta untuk melakukan hal yang tidak licik padahal kamu mengetahuinya. Korupsi dalam Islam. Kasus korupsi sangat sering terjadi di kalangan penguasa. Misalnya, yang baru-baru ini terjadi yaitu Juliari, yang mengkorupsi dana bansos untuk COVID di Indonesia. Namun hukumannya malah dikurangi karena alasan yang tidak jelas. Tentu saja korupsi adalah sesuatu yang haram, karena mengambil yang bukan hak miliknya, dan suap juga merupakan sebuah korupsi. Ayat yang menyebutkan tentang korupsi, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, Quran Surat Al-Baqarah ayat 38, dan Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Baiklah, dari pembahasan materi kelompok kami dapat disimpulkan dari paparan di atas sesuatu yang halal dan haram pasti memiliki alasannya. Maka dari itu kita sebagai keluarga, teman, lingkungan, dan individu harus dapat mengendalikan ego dan nafsu kita supaya juga merupakan hidup lebih baik. Mendidik anak dan murid harus lebih serius kita memberi tahu hal yang tidak baik daripada hal baiknya.
Mohon maaf dan terima gitu sih. Sudah. Penutupannya. Ngelek tadi. Tutup. Hah? Tadi macet tadi tutup. Belum ditutup kan? Ulang penutupan. Ya. Baiklah. Sekian materi dari kelompok kami. Maaf bila terdapat kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.